Halo sahabat Dikbud, gimana belajar daringnya? Udah terbiasa dong ya? Haruslah. Menghadapi era disrupsi di tengah pandemi gini, di mana dunia nyata beralih ke dunia maya, kita memang dituntut lebih berinovasi, mampu manfaatin teknologi digital dan adaptif sama perkembangan zaman yang begitu cepat. Makanya penting banget yang namanya perubahan, termasuk di dunia pendidikan. Sebagai bentuk perubahan untuk perbaikan atau bisa dibilang juga reformasi pendidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan kebijakan baru untuk tahun 2021, yaitu AN atau Asesmen Nasional. Kemendikbud mengeluarkan kebijakan asesmen nasional yang dirancang tidak hanya sebagai pengganti ujian nasional dan ujian sekolah berstandar nasional, tetapi sebagai penanda perubahan paradigma tentang evaluasi pendidikan. Siap-siap ucapin selamat datang kepada Asesmen Nasional. Udah pada penasaran ya? Kalau gitu, mendingan sekarang kita pelajari lebih dalam soal Asesmen Nasional. Yuk! Jadi, Asesmen Nasional adalah program evaluasi yang diselenggarakan oleh Kemendikbud untuk meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Karena dengan zaman yang terus berubah, tanpa bisa diprediksi, dan kemajuan teknologi digital yang cepat, pendidikan di Indonesia juga harus mampu mengikutinya sambil terus melakukan perbaikan. Nah, Asesmen Nasional pas banget nih, karena akan berfokus kepada peningkatan kualitas pembelajaran, pengajaran, juga layanan dan lingkungan pendidikan. Iya kan Pak Menteri? Perubahan mendasar asesmen nasional adalah tidak lagi mengevaluasi capaian murid secara individu, akan tetapi mengevaluasi dan memetakan sistem pendidikan berupa input, proses, dan hasil. Nah, kalau gitu, siapa aja dong yang ikutan Asesmen Nasional? Terus ujiannya di mana? Sabar, kita ulas satu-satu ya. Peserta Asesmen Nasional adalah murid kelas 5, 8, dan kelas 11 yang dipilih secara acak sesuai jadwal dan waktu yang telah ditentukan. Guru dan kepala satuan pendidikan juga akan mengerjakan survei lingkungan belajar. Ada 3 bagian yang akan diujikan dalam Asesmen Nasional. Pertama, Asesmen Kompetensi Minimum atau AKM. Kedua, yaitu survei karakter. Dan yang ketiga adalah survei lingkungan belajar. Asesmen Kompetensi Minimum atau AKM adalah ujian yang akan dikerjakan oleh murid. AKM dirancang untuk mengukur hasil belajar kognitif murid selama ini melalui 2 hal, yaitu literasi membaca dan kemampuan menggunakan angka atau numerasi. Selanjutnya, bagian kedua yang diujikan dan dikerjakan oleh murid dalam AN adalah survei karakter. Survei karakter akan mengukur sikap, kebiasaan, dan nilai-nilai sebagai hasil belajar sosial emosional atau non-kognitif. Bagian terakhir yang diujikan adalah survei lingkungan belajar. Jika 2 bagian sebelumnya hanya dikerjakan murid, kali ini para guru dan kepala sekolah ikut mengerjakan. Karena survei lingkungan belajar bertujuan untuk mengukur kualitas pembelajaran dan iklim sekolah yang menunjang pembelajaran. Jika 3 bagian Asesmen Nasional tadi sudah terlaksana, maka laporan hasil dari Asesmen Nasional 2021 akan diberikan kepada sekolah sebagai alat untuk melakukan perbaikan kualitas belajar mengajar di sekolah. Gimana sahabat Dikbud? Udah jelas kan semua tentang Asesmen Nasional? Nah, yang perlu kamu catat nih teman-teman, AN itu nggak menentukan kelulusan murid, nggak diberikan di akhir jenjang sekolah, dan hasilnya itu nggak memuat nilai secara individu. Laporan hasil AN akan digunakan sebagai dasar perbaikan pembelajaran. Semoga rencana Asesmen Nasional yang akan dimulai pada 2021 nanti berjalan dengan lancar, sehingga peningkatan mutu pendidikan di Indonesia dapat tercapai. Dan jangan lupa pesan Pak Nadiem Makarim. Mari kita semua bersama-sama mendukung pelaksanaan Asesmen Nasional mulai tahun 2021 sebagai bagian dari reformasi pendidikan Indonesia. Wah, kalau gini semakin gak sabar ya pengen move on ke AN. Terima kasih dan salam perbaikan.